Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis mengenai sistem informasi akuntansi yang disusun oleh saya sendiri, Nuryanti. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi biasanya berformat komputer. Sistem informasi akuntansi erat hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi maksudnya, sistem informasi akuntansi ini bisa berupa dalam bentuk aplikasi komputer akuntansi yang seperti kita ketahui, contohnya seperti software aplikasi Zahir Accounting dan Mayop dan lain sebagainya. Sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan seperti auditing, akuntansi keuangan, manajemen akuntansi, dan pajak. Setelah mengetahui mengenai apa itu sistem informasi akuntansi, kali ini saya akan menganalisis mengenai contoh sistem informasi akuntansi yang saya ketahui, yaitu yang pertama Zahir Accounting dan yang kedua Mayop. Yang pertama, Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, mempunyai fasilitas yang integrated dan berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan berupa grafik dan analisa risiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Selanjutnya, jenis produk Zahir Accounting. Yang pertama, Zahir Payroll versi 1.0, berguna untuk pengelolaan data karyawan dan proses penggajian. Yang kedua, Zahir Merdeka. Dengan Zahir Merdeka, kita dapat menggunakan Zahir Accounting tanpa harus membeli paket berharga mahal. Cukup membeli CD starter kit dan voucher prabayar, mulai 34.000 per 30 hari transaksi yang sudah termasuk dalam PPN. Kemudian yang ketiga, Zahir Pos versi 5.1, merupakan software kasir yang berfungsi mencatat penjualan harian dengan kecepatan input transaksi yang tinggi. Yang keempat, Zahir Report Saver versi 5.1, merupakan aplikasi web-based untuk melihat laporan dan grafik melalui internet melalui aplikasi web browser. Yang kelima, Zahir Small Business Accounting versi 5.1, berguna untuk pembukuan sederhana, mengelola uang, piutang, tagihan, dan pelaporan dengan harga sangat terjangkau. Yang keenam, Zahir Fleximani versi 5.1, berguna untuk pembukuan praktis dan lengkap yang mengelola uang, giro, piutang, tagihan, dan pelaporan secara mudah dan cepat. Yang ketujuh, Zahir FlexiTrade versi 5.1, berguna untuk pembukuan praktis dan lengkap, mengelola uang, persediaan barang dagangan, piutang, dan pelaporan secara mudah dan cepat. Yang kedelapan, Zahir Accounting Personal versi 5.1, berguna untuk usaha yang menerima order dengan sistem proyek, mengelola dan menghitung penyusutan fixed asset sesuai dengan bidang usaha advertising, kontraktor, dan lain-lain. Yang kesembilan, Zahir Accounting Standar versi 5.1, memberikan kemudahan dalam mengelola proyek, menghitung penyusutan fixed asset sesuai untuk bidang usaha kontraktor, real estate, pabrik kecil, retail, dan lain-lain. Yang ke-10, Zahir Enterprise versi 5.1,
menggunakan database client server dengan berbagai fasilitas baru seperti multi-level pricing, salesman commission, laporan yang dapat didesain, laporan dapat di drill down untuk menampilkan data laporan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan Zahir Accounting. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan, sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata. Selanjutnya, berikut ini adalah kelebihan Zahir Accounting. Yang pertama, mudah digunakan oleh non-akuntan. Yang kedua, desain user interface menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain. Yang keempat, laporan dapat di-email dan diekspor ke berbagai format. Yang kelima, menggunakan database client server. Yang keenam, fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif. Yang kedelapan, laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi atau audit atau drill down. Selanjutnya, kelemahan Zahir Accounting. Yang pertama, harga untuk lisensinya mahal. Yang kedua, tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya-biaya lain pada akuntansi biaya, sebab biaya persatuan ini merupakan perhitungan alokasi biaya, bukan biaya sesungguhnya. Yang ketiga, hanya memiliki satu mata uang. Selanjutnya, peran Zahir Accounting. Peran Zahir Accounting dalam membantu bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan keuangan dengan cepat. Yang kedua, kontrol persediaan antar cabang. Yang ketiga, kontrol hutang dan piutang bisnis. Dan yang keempat, mudah dalam pembuatan invoice. Yang kedua, Mayop. Mayop adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Software komputer akuntansi yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis versi Mayop. Yang pertama, Mayop Basic. Mayop Basic adalah varian Mayop yang paling sederhana dan paling murah. Penggunaannya tidak disarankan untuk perusahaan dengan transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap. Dalam Mayop Basic ini tidak ada modul inventory, tidak ada modul pembelian, kartu stok, laporan utang, dan tidak bisa send to Excel secara otomatis. Yang kedua, Mayop Accounting. Salah satu perbedaan mencolok antara Mayop Basic dengan Mayop Accounting adalah Mayop Accounting sudah dilengkapi dengan fitur untuk melacak persediaan. Secara konsep akuntansi disebut sebagai catatan persediaan perpetual. Jadi setiap ada mutasi barang masuk atau keluar, maka akan terlacak. Yang ketiga, Mayop Premier. Mayop ini adalah varian Mayop dengan fitur terlengkap. Perbedaan utama antara Mayop Premier dan Mayop Accounting adalah fasilitas Premier untuk menangani transaksi multi-currency atau lebih dari satu mata uang, fasilitas untuk melacak mutasi antar gudang, serta fasilitas multi-user atau banyak pengguna lebih dari satu user dengan maksimal 25 user. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan Mayop. Yang pertama, easy of use. Mayop menawarkan kemudahan dalam penggunaannya. Artinya pengguna dapat mempergunakan Mayop walaupun yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pembukuan sama sekali. Kuncinya adalah setup dan implementasi yang baik.
Yang kedua, accounting power. Software Mayop telah cukup lama dikembangkan dan secara berkesinambungan mengeluarkan perbaikan rilis, sehingga pengelolaan informasi dengan menggunakan software Mayop cukup dapat diandalkan. Sepanjang setup yang dilakukan telah dilakukan dengan baik dan benar, Mayop dapat mengeluarkan laporan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, feature job dan kategori yang dapat digunakan untuk pengelolaan proyek serta departementalisasi, sehingga dapat diperoleh laporan manajemen per proyek maupun per departemen yang berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja dan sebagai dasar langkah perbaikan yang harus dilakukan. Yang keempat, proses instalasi dan maintenance yang relatif mudah. Instalasi Mayop dapat dilakukan dengan mudah dan biasanya tidak dipungut biaya maintenance per tahun. Artinya, walaupun rilis terbaru telah dikeluarkan oleh Mayop, para pengguna rilis sebelumnya tetap masih dapat menggunakannya, dan apabila diperlukan bisa dilakukan pembelian upgrade dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pembelian baru. Yang kelima, tenaga kerja yang mengetahui dan paham atau setidaknya mengetahui Mayop cukup banyak ditemui di pasar. Telah banyak berkembang lembaga pendidikan, baik lembaga kursus maupun lembaga pendidikan tingkat universitas yang mengajarkan software Mayop sebagai bagian dari pelajaran accounting. Yang keenam, dapat digunakan untuk memantau 3 tahun periode pembukuan. Artinya dalam kurun 3 tahun, manajemen masih dapat melihat transaksi selama 3 tahun ke belakang tanpa perlu melakukan proses tutup buku. Yang ketujuh, nilai investasi yang relatif murah. Harga pokok termahal adalah kurang dari $1.000 di luar training dan implementasi. Kuncinya adalah pelaksanaan setup dan implementasi. Pilihlah perusahaan yang memiliki tenaga yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan implementasi Mayop. Lebih banyak perusahaan yang telah diimplementasikannya, tentunya lebih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pengalaman konsultan tersebut. Yang kedelapan, jangka waktu implementasi yang relatif cepat. Sepanjang data untuk keperluan implementasi seperti data-data neraca dan rugi laba dapat disiapkan dengan cepat, maka implementasi Mayop akan dapat diselesaikan dengan cepat pula. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan Mayop. Yang pertama, database Mayop merupakan database yang dikunci. Artinya, pengguna tidak dapat melakukan modifikasi laporan, modifikasi file di Mayop, sehingga customization apabila diperlukan relatif sulit dipenuhi oleh Mayop. Yang kedua, Mayop merupakan software buatan luar negeri, sehingga tidak ada fitur perpajakan di dalamnya. Pembuatan laporan yang berkaitan dengan perpajakan seperti form pelaporan PPN dan lainnya tidak tersedia di dalam Mayop dan harus dikelola di luar software Mayop, atau fitur ini masih dalam tahap pengembangan oleh PT Dynamic. Ketiga, tidak ada modul fixed assets, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk mengelola aset yang dimiliki, maka tidak dapat dipenuhi oleh Mayop. Contoh bidang usaha yang memerlukan antara lain adalah persewaan genset yang memerlukan pengelolaan keberadaan lokasi, maintenance, jenis barang, dan lainnya. Yang keempat, kelemahan multi-warehouse yang mengakibatkan pengelolaan atas barang konsinyasi relatif sulit dikelola di dalam Mayop. Walaupun pada Mayop Premier versi 11 telah ada fitur multi-warehouse, namun fitur tersebut menurut pendapat masih belum sempurna. Yang kelima, Mayop tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi-company. Artinya laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan dapat dibuat dengan menggunakan Mayop.
Yang keenam, tidak ada fasilitas delivery pada modul sales. Dengan demikian, delivery merupakan merujuk pada invoicing atau penagihan. Yang terakhir, manfaat MAYOP. Program MAYOP tentunya berguna bagi administrasi dan bidang akuntansi dalam sebuah perusahaan. Adapun manfaat MAYOP dalam menjalankan administrasi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Yang kedua, bisa menghemat waktu saat mengelola dan menjalankan pembukuan. Yang ketiga, membuat pengguna lebih mengerti dalam bisnis. Yang keempat, membantu dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang atau receivable, hutang dagang atau payable, dan pajak atau GST, email your quotes dan invoice, dan banyak lagi. Semuanya hanya dengan mengklik beberapa tombol saja. Yang kelima, mengelola barang dagangan. Yang keenam, untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan dan sebagainya.